Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizal Putra Romansyah dari kelas 12 RPLC, nomor absen 15. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang basis data dan juga ERD dari proyek selama magang saya. Terima kasih. Semoga Anda memperhatikan ya. Simak sampai habis. Terima kasih. Apa itu basis data? Jadi, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kelebihan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat siswa misalnya, maka tidak perlu kita mengubah semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Yang ketiga yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat adalah keakuratan atau accuracy. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Kelima, yaitu ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Yang keenam adalah keamanan atau security. Kebanyakan DBMS atau Database Management System dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang ketujuh yaitu kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS atau Database Management System tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang kedelapan yaitu user view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna. Sebagai contoh, kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian, sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Kelemahan basis data. Yang pertama, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya secara berkala. Yang kedua yaitu proses backup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat yaitu sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Contoh dalam penggunaan basis data. Sistem pencarian dari toko buku Pina menyediakan beberapa komputer di tengah-tengah rak buku yang ada. Tujuan disediakannya komputer ini adalah untuk membantu pengunjung dalam proses mencari info buku yang diinginkannya. Proses pencarian pada komputer ini terbagi menjadi beberapa kategori, seperti berdasarkan judul buku, pengarang buku, penerbit buku, dan keterangan umum buku. Ketika seseorang pengunjung ingin langsung menemukan buku yang dicarinya, dia bisa mencarinya dengan komputer ini. Jika kita mengetikkan judul buku, maka komputer akan mengakses ke basis data yang ada dan mencocokkan judul-judul buku yang ada dengan judul yang diketikkan oleh pengunjung. Macam-macam aplikasi basis data. Yang pertama adalah MySQL, ada MariaDB, ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server, ada database Oracle, ada database Redis, ada Mongo database, ada PostgreSQL,
Dan yang terakhir adalah SQLite. Apa itu Entity Relationship Database atau ERD? ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Simbol-simbol ERD yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua adalah weak entitas. Entitas yang lemah adalah entitas yang bergantung pada entitas pemiliknya, yaitu entitas yang kuat untuk keberadaannya. Entitas yang lemah dilambangkan dengan persegi panjang ganda. Entitas yang lemah tidak memiliki kunci primer. Yang ketiga adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Selanjutnya yaitu key atribut. Key atribut adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya adalah NISN atau nomor induk sekolah nasional dan NPM, nomor pokok mahasiswa. Selanjutnya yaitu multi-value attribute. Multi-value attribute adalah nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu, atau multi-value nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya adalah dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Selanjutnya yaitu composite attribute. Atribut composite merupakan sebuah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, yang memiliki arti tertentu dapat dipecah lagi atau memiliki sub-atribut. Selanjutnya yaitu derivatif atribut. Atribut derivatif dapat diartikan sebagai atribut yang dihasilkan oleh atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dinyatakan dengan simbol oval yang bergaris putus-putus. Selanjutnya adalah relasi. Relasi menunjukkan sebuah hubungan di antara beberapa entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Simbol dari relasi adalah segitiga. Selanjutnya adalah garis. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut. Ini adalah contoh ERD dari proyek prakerin saya semasa saya PSG. Di tabel ini adalah entitas dari kampus. Dalam entitas kampus ini terdapat atribut ID kampus. Ini adalah key atribut. ID kampus ini adalah key atribut. Kemudian ada awal kontrak, akhir kontrak, note, dan file. Ini adalah atribut biasa. Ada kode PT, nama kampus, alamat IP, domain, email, dan status klien. Kampus. Entitas kampus dan entitas server klien memiliki relasi, yaitu memilih. Yaitu kampus bisa memilih server klien. Dan entitas server klien ini terdiri dari atribut key, yaitu ID, dan juga atribut server. Selain entitas kampus memilih entitas server klien, entitas kampus juga memiliki relasi dengan entitas request. Relasinya adalah membuat. Jadi kampus bisa membuat request yang terdiri dari key atributnya yaitu ID, kampus, menu, permintaan user, PIC, tanggal masuk, tanggal selesai, ada filenya, ada nomor WA, status konfirmasi worker, dan status konfirmasi PIC. Nah, di request ini terjadi relasi antara entitas request dan entitas subsistem. Request bisa memilih subsistemnya. Nah, entitas subsistem ini memiliki atribut key yaitu ID dan atribut yang bernama nama menu. Selain itu juga request juga terjadi relasi antara entitas request dan entitas user. Jadi request ini dikerjakan oleh si user ini.
Entitas user memiliki 5 atribut, yaitu key atribut atau ID, ya ini. Kemudian ada username, password, role ID. Ini tulisan kecil ini nomor WA. Dan user ini ada 2 relasi antara entitas user dan entitas komentar. Nah, si user ini membuat komentar. Nah, dari entitas komentar ini terdapat beberapa atribut, yaitu key atribut, yaitu ID komentar, ada atribut ID request, komentar, user, dan juga tanggalnya. Kemudian user juga memiliki relasi dengan progress data. Ada user memiliki relasi dengan progress data, yaitu membuat. Jadi user membuat progress data, yang progress data itu terdiri dari atribut key atau ID ini. Kemudian ada atribut ID kampus, ada deskripsi, tanggal masuk, tanggal selesai, dan status konfirmasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.